wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pratama Yuda. Saya dari kelas manajemen A2 semester 3. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang transportation method menggunakan metode FAM atau Vogel Approximation Method. FAM ini diciptakan oleh orang yang bernama Vogel. Kita mulai saja. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan sel mana yang harus kita isi dengan menentukan kolom dan barisnya. Nah, kita harus menentukan nilai terkecil pada kolom dan baris dan kita kurangi. Seperti contoh, di sini ada baris A, kita lihat di baris A cosnya yang terkecil kita kurangi. Di sini cos terkecil ada 2, 8 dan 7, maka kita kurangi. 8 kurang 7 adalah 1. Di sini 8 kurang 2 adalah 1. Kemudian di baris B cos terkecil adalah 8 dan 7. 8 kurang 7 adalah 1. Di baris C cos terkecil adalah 9 dan 7. 9 dikurang 7 adalah 2. Pada step pertama kita sudah selesai pada baris, dan kita lanjut ke step pertama pada kolom. Kita lanjut pada kolom. Nah, pada kolom kita lihat di kolom P. Kolom P yang nilai terkecil adalah 7 dan 8, maka kita tulis 8 dikurang 7 adalah 1. Kemudian di kolom Q yang terkecil adalah 10 dan 7. 10 dikurang 7 adalah 3. Lalu di kolom R yang terkecil adalah 9 dikurang 7 adalah 2. Kemudian di kolom S di cos terkecil adalah 10 dan 8, maka di sana adalah 10 dikurang 8 adalah 2. Ini merupakan tahap pertama. Ini adalah tahap kedua, ini tahap ketiga, dan ini tahap keempat. Nah, apabila tahap pertama sudah, maka kita harus tentukan sel mana yang harus kita diisi duluan. Nah, cara menentukannya adalah dengan melihat pada tahap pertama yang mana nilai yang terbesar. Di sini nilai terbesar adalah 3. Maka kita mulai dengan pada kolom 3. Kita lihat pada kolom 3 yang mana nilai terkecil. Nilai terkecil adalah 7, maka kita mulai di sel yang dengan cos 7. Kita lihat di sini. Cos QD-nya adalah 40 dan QS-nya adalah 50. Di sini yang terkecil adalah 40, maka kita tulis 40. Nah, karena di sini sudah terisi, maka di sini sudah tidak ada kegiatan. Kita coret. Dan di sini 40 dikurang 50 adalah 10. Maka kita coret 10. Nah, tahap pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut kepada tahap kedua. Tahap kedua sama seperti tadi, kita tentukan pada baris pertama sel yang belum terisi yang mana yang paling kecil, yaitu 8 dan 11. Maka 11 dikurang 8 adalah 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian pada baris kedua yang terkecil adalah 8 dan 7. Maka kita tulis 1. 8 dikurang 7 adalah 1. Baris C yang terkecil adalah 9 dan 7. 9 dikurang 7 adalah 2. Kita lanjut pada tahap yang di kolom P yang belum terisi. Paling kecil adalah 8 dan 7. 8 dikurang 7 adalah 1. Nah, di kolom Q karena sudah selesai, maka kita abaikan saja. Kita lanjut ke kolom R. Pada kolom R yang belum terisi yang terkecil adalah 9 dan 7. 9 dikurang 7 adalah 2. Pada kolom S yang terkecil adalah 8 dan 10. 10 dikurang 8 adalah 2. Sama seperti tadi, kita lanjutkan dengan penentuan yang paling besar nilainya antara tahap kedua ini. Nah, yang paling besar adalah angka 3. Kita lihat angka 3 ada di baris A.
maka kita tentukan baris A dengan kos terkecil adalah 8, maka kita mulai dari situ. Nah, kita lihat di sini 60 dan 10. Yang terkecil adalah 10, maka kita tulis di sini 10. Maka apabila di sini 10 sudah habis, maka sudah tidak ada kegiatan. Kita coret. Nah, setelah itu kita lanjut pada tahap ketiga. Tahap ketiga kita lihat kolom B, karena kolom A sudah selesai, tidak ada kegiatan lagi, kita abaikan saja, lanjut ke kolom B. Yang terkecil adalah 8 dan 7. 8 kurang 7 adalah 1, maka kita tulis 1. Lalu kolom C yang terkecil adalah 7 dan 9. 7 kurang 9 kurang 7 adalah 2. Kita lanjut ke kolom ke tahap kolom. Kita lihat yang belum terisi adalah 7 dan 12. 7 dikurang 12 adalah 5. Kemudian pada kolom R tersisa 9 dan 7. 9 kurang 7 adalah 2. Lalu pada kolom S 8 dan 10 adalah 2. Nah, kita lihat yang mana yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 5. Maka kita mulai dari sini. Ada 5 ada pada kolom B. Kita lihat pada kolom B yang nilainya paling kecil. Di sini nilai paling kecil adalah 7. Di sini adalah 50 karena sudah dikurangi 10 di atas. Di sini 7. 50 dan 25. 50 dan 25 yang paling kecil adalah 25, maka kita tulis di sini 25. Dan di sini sudah tidak ada kegiatan lagi. Maka kita coret, sudah tidak ada kegiatan lagi. Kemudian karena di sini adalah satu baris, maka kita tidak usah mencari lagi, kita langsung aja masukkan sisa nilai yang ada di sini. Di sini sisanya ada 50. Di sini sudah dikurangi 25 tadi. Berarti tersisa 15. Tersisa 15. Karena di sini sudah satu baris, jadi tinggal masukkan aja. Di sini 15. Di sini 15, kemudian di sini 20, dan di sini 15. Selanjutnya kita harus mengecek apakah pekerjaan kita sudah selesai, yaitu dengan melihat apakah jumlah yang di sini sama dengan yang di sini. Kita lihat 10 ditambah 40 adalah 50, sudah benar. Maka kita tandai sudah benar. Kemudian 15 ditambah 20, 35 ditambah 15 adalah 60, sudah benar. 25 di sini 25, sudah benar juga. Kemudian kita lanjut ke kolom. 10 ditambah 15, 25 ditambah 25 ditambah 25 adalah 25 itu bukan 15. Ya. Nah, di sini kita lihat 10 ditambah 25 ditambah 25 adalah 60, berarti kita sudah benar. Kemudian di sini 40 sudah benar. Kita lihat di sini 20 sudah benar. Kita lihat di sini 15 sudah benar. Berarti kita tinggal masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap total cost. Mencari total cost yaitu dengan cara mengkalikan nilai dalam sel dengan cost-nya. Seperti total cost 10 dikali 8 sama dengan 40 dikali 7, kemudian 25 dikali 12, dan seterusnya. Nah, apabila kita sudah mencari cost-nya, maka kita jumlahkan total cost-nya, maka di sini berjumlah 1095. Ini merupakan hasil apabila kita menggunakan metode FAM. Kemudian kita akan lanjut mengujinya dengan metode MODI atau metode modify. Kita lanjutkan dengan pengujian. Nah, pengujian metode ini kita akan menggunakan pengujian MODI atau pengujian modify. Kita mulai saja. Langkah awal adalah kita harus menentukan apakah metode ini memenuhi syarat atau tidak, yaitu dengan syarat
M dikurang N. Ini adalah M, M-nya adalah 3 dan N-nya adalah 4. 1, 2, 3, 4. 7 dikurang 1 adalah 6. Maka kita harus lihat sel yang terisi atau kotak yang terisi adalah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka metode ini sudah bisa kita uji. Nah, cara pengujiannya, langkah awalnya adalah kita harus mengevaluasi kotak terisi. Mengevaluasi kotak terisi adalah dengan cara kita lihat di sini kolom A atau baris A ini belum ada nilainya. Karena belum ada nilainya, maka kita beranggapan bahwa nilainya adalah 0 atau nilai awal karena tidak diketahui bisa berapa saja. Kemudian kita harus menentukan pada nilai P dan Q pada sel yang terisi ya. Sel yang terisi hanya ada 2 pada baris A. Maka dengan cara cosnya atau harganya dikurangi 0. 8 dikurangi 0 adalah 8. Kita lanjut. 7 dikurang 0 adalah 7. Nah, yang di sini karena tidak terisi maka kita abaikan saja. Kita lanjut pada baris yang ini. Untuk mencari baris yang kita lihat yang di sini yang belum terisi, kita lihat di sini 12 dikurang 8 adalah 4. Kita tulis di sini ada 4. Kemudian 7 dikurang 8 adalah 1. Maka kita tulis kalau 7 dikurang 8 adalah minus 1. Di sini bisa menggunakan minus. Lalu pada yang ini kita lihat 7 dikurang 4 adalah 3. Makanya kita tulis di sini 3. Lalu di sini 8 dikurang 4 adalah 4. Ini adalah cara mengevaluasi kotak terisi. Kita lihat apabila yang di atas dan yang di sini sudah terisi, maka kita harus lanjut pada tahap selanjutnya adalah evaluasi kotak kosong. Evaluasi kotak kosong dengan rumus cara mencari evaluasi kotak kosong yaitu dengan rumus C kurang R kurang K. C di sini kita lihat kotak kosongnya ada kotak kosong apa? Kotak kosong AR, kotak kosong AR, kotak kosong CS, kotak kosong CS, kemudian BQ, lalu CQ, CR, dan CS. Kita masukkan rumus C kurang R kurang K. Kita lihat AR, maka C-nya adalah 12 dikurang R-nya adalah adalah 3 atau row R baris row-nya adalah 0 dikurang K-nya adalah 3. 12 dikurang 3 adalah 9. Kemudian CS. Ini AS. AS kita lihat C-nya adalah 11 dikurang row-nya adalah 0 dikurang K-nya atau kolomnya adalah 4. 11 dikurang 4 adalah 11 dikurang 4 adalah 11 kurang 4 7. Kita lanjut BQ kita lihat C-nya adalah 10. C-nya 10. Row-nya atau R-nya adalah 4. K-nya adalah 3. K-nya adalah 7. 7 kurang 4 7
7 kurang 4, 6 kurang 7 min 1. Kemudian ceki 10 dikurang min 1 dikurang 7. 10 tambah 1 11 kurang 7 11 kurang 7 4. Kemudian CR 9 dikurang min 1 9 dikurang min 1 dikurang 3. 10 dikurang 3 adalah 7. Kemudian CS 10 dikurang min 1 dikurang 4. 10 ditambah 1 11 dikurang 4 7. Nah, apabila sudah begini, kita lihat apakah masih ada nilai yang min. Kita lihat di sini masih ada nilai min. Artinya ini belum optimal dan kita harus melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian apabila kita menemukan nilai yang masih min, ada yang minus, maka itu belum optimal, maka kita harus memindahkan atau mengisi nilai yang atau sel yang masih minus. Kita lihat di sini sel yang masih minus adalah sel BQ. Maka kita harus ubah keempat sel ini. Keempat sel ini harus dirubah dengan cara kita harus menentukan plus minusnya. Di sini adalah plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Nah, kotak yang kosong ini kita harus isi dengan cara melihat angka yang masih minus. Angka yang masih minus di sini ada 25 dan 40. Di sini angka yang terkecil adalah 25, maka kita tulis di sini adalah 25. Nah, kemudian 25 ini kita kurangi dengan min atau kita jumlahkan dengan min 25. 25 dikurang 25 adalah 0, maka di sini sudah tidak ada isinya, 25 adalah kosong. Kemudian 25 ditambah 10 adalah 35. Lalu 25 dikurang 40 adalah 15. Ini adalah 15. Ini sudah tidak dipakai. Nah, apabila ini sudah berubah, maka kita harus merubah baris dan kolomnya juga. Maka ini sudah tidak dipakai, kita harus menentukan ulang. Kita harus menentukan ulang kotak terisi. Atau kita harus mengevaluasi ulang kotak terisi. Kita harus mengevaluasi ulang kotak terisi dengan cara yang sama seperti tadi. Di sini 0 karena masih awal. Kita harus melihat ini 8 kurang 0 adalah 8. Kemudian 7 dikurang 0 adalah 7. Lalu kita lanjut ke bawah sini. Sabar. Kita lihat di sini 10 dikurang 7. 10 dikurang 7 adalah 3. Kemudian kita lihat di sini 7 dikurang 8 adalah minus 1. Lalu 7 dikurang 3 adalah 4. Dan 8 dikurang 3 adalah 5. Setelah itu kita langsung tadi ketutupan gitu nih. Tadi ketutupan gitu deh. Kayak apa gitu. Terus lanjut. Kemudian apabila kita sudah menentukan kotak terisi atau kita sudah mengevaluasi kotak terisi, maka kita lanjutkan dengan evaluasi kotak kosong dengan melihat atau menentukan kotak mana saja yang kosong, sama seperti tadi. Kita harus melihat total cost-nya dulu, total cost-nya dengan cara total cost 2 dengan cara sama seperti tadi. Yang terisi kita kalikan dengan cost-nya 35 dikali 8
35 dikali 8, lalu 15 dikali 7, 15 dikali 7, 25 dikali 10, dan seterusnya. Nah, apabila kita sudah mengkalikan total cost-nya, maka kita akan menjumlahkan. Nah, jumlah yang kita dapat adalah 1070, atau kita bisa tulis total cost 2. Nah, kita lihat apakah total cost 2 lebih kecil daripada total cost pertama. Total cost kedua berjumlah 1070 dan total cost pertama adalah 1059. Nah, ini artinya metode ini atau dengan ini mengurangi biayanya. Nah, kita harus mengecek atau menguji kembali apakah ini sudah optimal atau belum dengan cara kita menentukan atau kita mengevaluasi kotak kosong, yaitu dengan cara sama seperti tadi, evaluasi kotak kosong. Caranya adalah C kurang R kurang K. Kita lihat kotak kosong ada kotak AR, kotak AR, kotak AS, kotak BP, kemudian kotak CQ, kotak CR, dan kotak CS. Caranya sama seperti tadi, kita lihat kotak kosong AR, costnya adalah 12, dikurang row-nya adalah 0, dikurang 4. AS 11 dikurang 0, dikurang 5. BP 12 dikurang 3, dikurang 8. Kemudian CQ 10 dikurang min 1, dikurang 7. Lalu CR ini CR 9 dikurang min 1, 9 dikurang min 1, kemudian dikurang 4. Lalu CS 10 dikurang min 1, dikurang 5. Kita totalkan. Nah, apabila kita sudah menjumlahkan, kita lihat apakah masih ada yang minus. Kita lihat sudah tidak ada yang minus, maka ini merupakan metode yang paling optimal. Sekian dari saya.